Akang teh pernah ngalaman leungit, leungit teh mah leungit atau menghilang ya ka alam gaib aya aki-aki yang kunaon ngalamun wae juga loba masalah salah nya geus bae hayang ngilu. Akang bisa merasakan atau bisa melihat hal-hal yang goib, Kang? Tempat gelap gulita lah. Ya, Melihat ke atas gitu kan. Aduh, ada yang di atas lagi duduk. Terus misalkan kalau saya ke hutan main atau kemana gitu kan ya. lagi apa itu? Lah kayak binatang gitu kan, ikut. Agak panas, sahabat. Kan? Terus dibuka itu ada uang itu. Itu dari mana, Kang? Gak tahu saya juga. Saya ambil kayak seperti segini lah. Nah uang itu ambil segini, uang itu kan segepok lah ambil. Ya kayak gitu. Jadi itu asli uang. Asli? Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Tukang Ulin Sumedang. Selamat menyaksikan, tonton sampai dengan selesai. Pulang dari sana, pulang dari alam gaib itu gitu kan, alhamdulillah saya bisa membantu orang banyak gitu kan, bisa menolong orang yang sakit, bisa menolong gimana lah, pokoknya banyak intinya ya, terutama uang gitu kan. Uang apa tuh, Kang? uang kalau di istilahnya uang PP lah kalau zaman sekarang ya, uang pulang pergi gitu kan. Uang PP? Ya, uang PP pulang pergi. Misalkan kalau saya gak punya uang kan, saya mah terus terang kemana-mana belum pernah bawa uang gitu kan. Nah terus misalkan kalau saya kepepet gak punya uang, gak punya apa-apa, alhamdulillah misalkan kan ada, biasanya kan saya bawa tas ya kan, terus dibuka itu ada uang itu. Itu dari mana, Kang? Gak tahu saya juga kan. Itu dikasih sama si kakek itu atau bagaimana, Kang? Ya mungkin dikasih sama si kakek gitu kan, dikasih sama siapa nggak tahu saya juga kan. Alhamdulillah kan, gimana ya, emang kemana-mana nggak pernah bawa uang, pas kepepet uang itu selalu ada. Uang itu selalu ada? Selalu ada. Apakah ada berhubungannya dengan si kakek? Ya di sisi lain mungkin ada lah gitu kan, soalnya kan ini nggak bisa diungkapkan ya gitu kan. Oke. Soalnya kan ini masalah pribadi saya sama gitu kan. Terus itu, Kang, kemarin kan pernah Kang juga katanya ada uang 1 lemari. Iya. Itu gimana, Kang, ceritanya, Kang? Oh iya benar, itu kan uang sebenarnya emang ada kan, uang selemari. Benar nggak itu, Kang? Benar, uang ada selemari, cuman saya nggak mau ngambil. Kenapa, Kang, nggak mau ngambilnya? Soalnya kan itu titipan amanah gitu kan. Amanah dari siapa? Ya dari si kakek. Iya, jadi si kakek itu kan amanah titipan. Misalkan kalau kamu udah waktunya, kalau kamu udah saatnya, uang itu biasa diambil sama saya gitu kan. Terus maaf ya, bukannya saya sombong, bukannya saya ria,
kan itu uang udah lama ada di saya gitu kan, dititipin nama saya. Terus saya pengen membuktikan benar enggak itu uang itu asli atau tidak. Soalnya tiap melihat ada. Saya tuh penasaran, saya ambil kayak seperti seginilah. Nah, uang itu ambil segini, uang itu kan segepok lah ambil, saya tanya segepok, terus dihitung, ya alhamdulillah udah dihitung itu dibawa ke alam nyata. Misalkan uang yang ada di lemari itu ya dibawa ke alam nyata, ya ke bawah sinar matahari, dihitung asli uang Asli. asli. Nah terus pas gitu saya udah membuktikan nih uang itu bahwa benar-benar ada. Alhamdulillah udah saya hitung, mau disimpan lagi ke tempat asalnya kembali gitu kan. Pas tiba-tiba mau disimpan di tempat asalnya yang tadi, uang itu udah bertambah lagi, nggak bisa disimpan. Sudah bertambah lagi. Itu uangnya di mana, Kang? Ada di rumah, Kang. Saya Itu kelihat oleh mata secara kasar mata atau dilihatnya sama orang-orang batinnya? tiba-tiba Tapi Akang suka ngambil uang itu atau bagaimana, Kang? nggak pernah ngambil sama sekali, cuma membuktikan. Nah, terus uang itu kan mau disimpan lagi ke tempat asal semula, terus uang itu bertambah lagi kan, nggak bisa disimpan lagi ke tempatnya itu kan, yang uang segepok itu. Terus kan saya bingung mau disimpan di mana ini uang, kan ini uang bukan milik saya, bukan hak saya gitu kan. Saya cari jalan keluar gimana, ya alhamdulillah gitu kan. Saya menemukan titik terang lah, saya disimpan di bank. Disimpan di bank. Iya, di bank BRI. Wow. Itu apakah uang itu nyata? Nyata, itu kan dihitung. Apakah ada efek samping daripada Akang mengambil uang itu? Efek sampingnya apakah, Akang? Pernah saya membuktikan bahwa saya ngambil uang itu dibelikan sama saya, sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Efek sampingnya gitu. Efek sampingnya apakah memang perjanjiannya seperti itu atau bagaimana, Kang? Nggak ada perjanjian sama sekali gitu kan. Cuman saya membuktikan bahwa saya ngambil uang itu kan, pengen membuktikan bahwa uang itu asal atau tidak. Setelah saya balikan uang tersebut, ya efeknya nggak bisa tidur. Efeknya nggak bisa tidur. Terus saya buktikan lagi, disimpan ke bank, ya ada titik terang itu kan, ada jalan. Alhamdulillah Masuk ke bank. Jadi bank duit itu diterima oleh bank kita. terima sama bank gitu kan. Itu bentuknya berapa berapa pecahan berapa? Pecahan 100.000. 100.000. Tapi yang zaman sekarang 100.000-nya. Itu ketika Akang mendapatkan uang itu dari selemari itu gimana sih ceritanya? Ada atau itu dikasih oleh sama si kakek atau memang sudah ada atau gimana? Ya mungkin ya pikiran saya gini. Saya pikir-pikir lagi, saya kan nggak mau asal ngambil itu uang kan. Kan kalau zaman sekarang kan kalau ngelihat uang banyak, kalau orang lain kan wah kita bisa beli ini. Kalau pikiran saya enggak, mungkin kakek atau karuan saya ya, mungkin ini cobaan buat saya, sanggup enggak kamu membawa uang itu gitu. Apakah uang sekarang itu tidak digunakan sama Akang? Alhamdulillah belum pernah. Tapi disimpan, tadi Akang bilang disimpan. Iya disimpan, belum pernah saya gunakan. Soalnya kan pernah saya gunakan juga, efeknya nggak tidur sampai sekarang. Dari 2021 sampai 2024 sekarang belum pernah tidur sama sekali. Saya masih penasaran, itu uang itu kan uang dari gaib ya, katakanlah uang dari bank gaib. Terus ketika Akang di sana dikasih atau dikasih begitu saja sama si kakek atau gimana, Kang? Saya masih penasaran. Jadi gini, ceritanya bukan ceritanya ya, nyatanya gitu kan.
semenjak saya pulang dari alam gaib itu, dari negara jin itu kan, pas pulang kan saya belum ada kerjaan. Nah, udah itu kan bingung menemani gini, coba ada lemari kosong. Itu kan ada lemari kosong, pas saya buka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kaget. Lemarinya di rumah Akang? Iya. Di kamar Akang? Iya. Oke. Terus Itu kan pas dia buka, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kan saya kaget kan, lihat uang sebanyak, mau lihat digimanain. itu istri tahu, anak tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Istri, anak nggak tahu. Cuman pribadi saya yang tahu, soalnya risikonya buat saya, kedepannya buat saya, efeknya buat saya, gitu kan. Tidak mau berurusan dengan keluarga saya, gitu kan. Tapi itu uang bisa dilihat sama anak dan istri atau hanya Nggak. sama Akang saja? Bisa, cuman saya nggak pernah diperlihatkan. Gitu, soalnya nggak mau efeknya ntar gimana, gitu kan. Kan sekarang mohon maaf ya, Akang kan keadaan kondisi ekonomi ya seperti ini ya Kang ya. Kenapa Akang tidak berpikir itu kita gunakan aja? Nggak. Atau nanti sama kakek kayak minta pertimbangan nih bagaimana kalau uangnya dipakai atau bagaimana? Nggak mau, soalnya kan itu bukan hak saya. Lebih baik cari nafkah sendiri, sedikit tapi halal, sedikit tapi barokah, daripada ngambil uang yang bukan haknya. Buat apa, gitu kan. Walaupun uang sebesar itu kan, selemari, buat apa kalau bukan haknya saya ambil, gitu. Soalnya saya nggak mau ngambil 1.000 pun, saya juga nggak mau. Terus lantas itu nanti yang disimpan di bank itu bagaimana Kang? Jadi sampai sekarang masih ada. Maksudnya itu nanti uang yang di bank yang akan simpan itu kan jelas nanti bisa digunakan. Bisa digunakan, cuman ya efeknya kayak gitu lagi, nggak bisa tidur lagi. Pernah saya juga digunakan kan. Nggak efek tidurnya berapa ini? Ya 1 bulan. 1 bulan itu kalau ngambil berapa? Nominalnya aslinya atau yang Ya aslinya 1 juta. 1 juta. 1 juta itu 1 bulan nggak tidur. Kalau ngambil 1 juta berarti Akang tidak tidur selama 1 bulan. Iya. Kalau Akang yang sekarang disimpan, boleh diceritakan atau boleh disampaikan, sekarang Akang disimpan di bank itu berapa juta? Totalnya 117 juta yang di BRI. 117 juta. Ya, yang di ATM BRI 117 juta Itu masuk di ATM, masuk. tapi tidak bisa digunakan sama Akang, ada resikonya. Iya. Kalau mau digunakan tidak ada resiko, itu bagaimana? Apakah berhubungan lagi dengan si kakek atau bagaimana? Ya misalkan kalau bisa digunakan sama saya, gitu kan, diizinin sama yang punya haknya, gitu kan ya. Insya Allah saya kan uang itu akan dibagikan pada yang haknya. Siapa yang haknya? Anak yatim. Anak yatim. Akang sendiri bagaimana? Kan mohon maaf ya, Akang kondisi rumah, keadaan Akang, apakah dari situ Akang juga tidak dapat bagian? Enggak dapat bagian sama sekali. Soalnya takut ya. Takut ya. Lebih baik sengsara daripada Harus menggunakan uang itu? ya, gitu kan, daripada sengsara di akhirat, gitu. Nggak mau saya, gitu kan. Oke. Tapi sampai sekarang ada ya berarti ya? Iya. Ada uangnya ya? Ada. Yang di lemari itu masih ada? Ada. Terus si kakek suka datang ke sini kan malam kemarin, malam Selasa dan malam Sabtu itu suka komunikasi sama Kang? Suka telekomunikasi, terutama kebanyakannya malam Sabtu. Malam Saya Sabtu. kan datang ke tempatnya dia, gitu kan ya. Di sana itu bukannya gimana, kayak di masjid aja. Kayak di masjid aja ya? Nah, kayak di masjid, sholat berjamaah itu kayak tawasulan, gitu kan. Di sana juga nggak seperti macam-macam lah, gitu kan. Alhamdulillah saya juga di sana disarankan kuncinya tetap satu, istighfar sama sholawat aja gitu. Istighfar sama sholawat. Berarti sekarang kalau oleh-oleh itu masih ada yang dari alam gaib dan Akang juga tidak bisa gunakan itu uang, lantas nanti uang itu
akan digunakan oleh siapa dan kapan mau dibagikan? Nggak tahu ya, saya juga Apakah nanti ada orang, saya potong lagi, apakah misalkan ada orang meminta ke Akang, Kang, saya minta pinjamin uang itu, bisa nggak? bisa. Nanti subscriber saya ataupun siapa yang nonton ini, yang mendengarkan cerita Kang ini, bisa ya Kang? Bisa, cuma resikonya besar. Resikonya apa Kang? Ya resikonya kan dulu pernah saya juga kan minjemin uang ke teman saya lagi kesusahan, lagi bingung cari uang ke sana ke sini gitu kan, nggak ada gitu kan, nggak ada yang ngasih gitu kan. Saya kan pikir-pikir, kasihan jadinya gimana langsung spontan dari pikiran saya, ya udah misalkan kalau kamu nggak ada, ini ada uang, saya ada. Tapi jaminannya ya resikonya Ke Akang sendiri? ke saya sendiri gitu kan. Oh berarti tidak ke, misalkan saya nih Kang, saya pinjam dong 100 juta, Iya. resikonya ke Akang nggak ke saya? Enggak, saya. Soalnya kan saya yang memberikan, saya yang bertanggung jawab gitu kan. Memang waktu itu dikasih pinjamannya berapa ke teman Akang? Ya saya ini kan ya disembunyikan 1 juta contohnya. 1 juta berarti itu Akang tidak tidur selama 1 bulan. Ini cerita Akang cerita yang benar adanya atau hanya fiktif belaka? Insya Allah ini real saya gitu kan, cerita saya dengan seadanya gitu kan, tidak direkayasa, tidak ada apa-apa. Buat apa saya membohongi gitu kan, takut dosa. Itu kan kalau saya membohong, kalau saya mendusta gitu kan, udah dibilangin sama si kakek bahwa kalau kamu itu berbohong, menjelami orang, ilmu kamu bakal hilang. Ya makanya itulah. Saya ya seadanya aja gitu kan, nggak direkayasa, nggak di apa-apa, ya seadanya aja gitu kan. Itu nggak mau neko-neko lah, buat apa gitu kan. Justru lebih baik kan, ilmu itu semakin banyak dikasih sama orang, semakin banyak lagi yang memberi kasih sayang. Tapi waktu itu di video sebelumnya Akang pernah cerita bahwa pada saatnya nanti Akang akan tinggal di sana. Iya. Itu seperti apa sih Kang? Dan kenapa disuruh Akang, si kakek suruh di sana itu Akang itu? Ya mungkin yang pertama gitu kan ya, saya juga kan belum ngedetail ke sana, cuman ada gambaran bahwa ucapan si kakek yang ada di sana itu gitu kan, kalau saya udah saatnya, udah tiba waktunya, saya akan tinggal di sana gitu. Gak tahu kedepannya untuk tujuannya untuk apa gitu kan, saya juga kan belum bertanya tentang detail seperti yang Kang Nandang berikan gitu kan. Iya. Gitu. Ya, jadi kan bertanya-tanya nih, apakah suatu hari nanti Akang akan pulangnya ke sana, atau wallahualam apakah Akang akan moksa, katakan moksa, mungkin moksa menghilang dan ke sana, atau nanti Akang menjadi bagian daripada orang di sana, di kehidupan si kakek. Ya mungkin bagian kehidupan dari si kakek mungkin. Tapi nanti itu uang seandainya kalau misalkan kan Akang yang tahu sendiri ya, itu bisa digunakan secara umum, misalkan membuat bangunan masjid, madrasah, anak yatim. Apakah itu bisa dan tidak ada efek ke Akangnya? Pernah saya coba kan, dikasih sama haknya, dikasih sama Mas Sigit ya, terus dikasih sama sumbangan-sumbangan yang lain gitu ya, pernah efeknya emang sama, nggak bisa tidur. Berarti Akang kalau begitu itu uang tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Serang aja gitu kan, soalnya saya juga kan yang merasakan, terus saya juga yang yang mau mengeluarkan gitu kan uang itu, ya resikonya itu nggak bisa tidur. Resikonya besar ya. Berarti kalau Akang 30 juta berarti Akang tidak tidur selama 30 tahun. Luar biasa. Terus pengalaman apa saja Kang yang Akang selain daripada mendapatkan
apa uang gaib? Apakah mendapatkan pusaka gaib atau apa? Iya, kalau pusaka gaib, kalau saya mah jadi gini ya, kalau pusaka gaib itu emang ada, cuman datangnya bukan dari alam gaib langsung. Kalau saya udah sholat malam, gitu kan, udah sholat malam, udah beres, pas dibukain apa sejadah, tiba-tiba malam itu ada barang itu muncul. Banyak kan, ada keris, terus ada batu apa ini teh, Batu ali, batu ali, cincin ya. ya cuman nggak ada batangnya, Batunya doang. Batunya doang. Nih kalau nanti ada subscriber saya nanya lagi ke Akang atau kan kemarin juga ada subscriber saya yang tanya itu Akang bisa bantu nggak tentang kehidupan, maksudnya ya solusi-solusi tentang dengan dunia mistis lah ya, Ya. dunia mistis, dunia gaib. Akang bisa ya? Insya Allah, kalau Allah berkenan, kalau Allah mengizinkan, insya Allah saya bantu, gitu kan. Tidak ada pantang menyerah lah, gitu kan. Kalau seandainya saya harus bantu ya bantu, insya Allah gitu. Cuman itu juga tergantung orangnya. Jadi maksudnya nanti kan ada yang tanya tentang usaha, misalkan usahanya agak sedikit ini bagaimana solusinya, akan bisa bantu begitu ya? Ya insya Allah saya bantu kan. Saya juga kalau mau bantu orang itu dinilai dulu, dilihat dulu, di penerawangan dulu lah, dilihat dulu gimana karakternya, gimana sifatnya, benar enggak ini orangnya. Akang berarti bisa nerawang juga ketika ada orang yang mau bertanya ke Akang, meminta tolong ke Akang juga bisa melihat keadaan yang meminta Cuman tolong. bisa Merasakan aja ya? Cuman bisa merasakan benar apa tidaknya. Soalnya kan kebanyakan orang sekarang ngomongnya orang susah tapi berjalannya. Oke. Jalannya. Setelah Akang, ya artinya Akang kan dibawa ke alam gaib. Apa yang dirasakan Akang? Apakah Akang bisa merasakan atau bisa melihat hal-hal yang gaib Kang? Insya Allah saya bisa merasakan dan bisa melihat makhluk-makhluk gaib gitu. Apakah itu dirasakan dan dilihat? Bisa dilihat? Ya bisa dilihat gitu. Bisa dilihat langsung. Kalau siang hari ini apakah ada bangsa-bangsa jin yang Ada. Cuman bayangannya doang. bayangan itu doang? Berarti kalau Akang bisa melihat hal-hal yang gaib. Sudah biasa berarti Akang? udah biasa, tapi nggak tahu misalkan kalau orang yang belum biasa ngelihat makhluk gaib itu kayaknya pada takut lari mungkin gitu kan. Kalau saya mah udah terbiasa. Emang misalkan kalau saya naik motor ya gitu kan di jalan, terus ada apa yang tempat gelap gulita lah, melihat ke atas gitu kan, aduh ada yang di atas lagi duduk gitu kan, baju putih, itu mah udah terbiasa gitu kan. Terus misalkan kalau saya ke hutan main atau kemana gitu kan ya, banyak yang lagi apa itu? lah kayak binatang gitu kan, ngikut gitu kan, hitam kayak binatang gitu kan. Tapi Akang sendiri apakah suka diikuti? Kalau suka diikuti sama siapa Kang? Kalau Akang kan sekarang, waktu kemarin kan Akang masuk ke alam gaib. Iya. Nah itu kan bisa diikuti oleh si kakek. Apakah Akang selama ini ada yang mengikuti Akang nggak? Ada, suka ada yang ngikutin. Kadang di belakang saya, misalkan kalau saya kemana-mana suka ada yang ngikutin, kayak macan. Iya. Iya. Macan putih. Iya, macan putih. Macan putih itu apakah penjelmaan dari si kakek atau siapa? Iya. Jadi Selalu dipantau. selalu dipantau ya. Aktivitas kesini selalu ngikutin, aktivitas kesini selalu ngikutin. Ada terus di belakang saya. Gitu. Jadi akan selalu diikuti oleh maung putih ya, Iya. macan putih ya. Oh, berarti itu apa penjelmaan si kakek mungkin ya? Iya. Gitu. Alhamdulillah, berarti itu ada yang menjaring Akang ya, Iya. Gitu kan. menjaga Akang berarti ya. Tapi gini, maaf ya, bukannya sombong gitu ya. Sekali lagi saya kan bukannya saya ria. Misalkan kan kalau saya
mengobati orang. Kalau ada yang sakit, misalkannya dipijit gini selalu ada di belakang saya. Kalau saya mau dipijit sama Akang, bisa nggak? Boleh Ya. cobain. Ya sahabat, kita coba untuk pembuktian bahwa si Akang ini bisa pijit. Saya lagi agak sedikit sakit punggungnya nih. Yo, Sebentar. di sini aja ya. Ya sahabat, saya lagi coba nih. Ini penyebab nih, kerasanya bagaimana nih? Agak panas, sahabat. Ada panas. Agak panas. Panas. Ada meriang. Agak meriang. Aduh, sahabat, meriang. Meriang kerasa. Jadi, Keluar. ini yang keluarnya siapa nih? Ya sahabat, ini salah satu pembuktian bahwa Kang Gugum ini bisa. Ini saya lagi sakit punggung. Nah tadi ini agak ditempel tangannya sama si Akang. Ini agak sedikit anget ya. Saya coba lagi nih. Belum terasa. Panas. Sekarang udah nggak ada. Udah hilang. Udah hilang nih sahabat. Jadi selain daripada Kang Gugum ini bisa. Maaf ya. Oke. Ini di kepala juga ada nih. Di kepala Kang Dadang ini ada. Ada apa nih? Ya suka pusing. Waduh. Enak juga nih sahabat. Aduh. Ini pembuktian sahabat bahwa Kang Gugum itu tidak hanya sekedar sebagai dia menolong, dia juga bisa. Ini tadi saya terasa nih Kang, waktu Akang nempelin di Ya. Ini pundak saya, punggung itu agak sedikit langsung panas. Coba bisa sekali lagi Kang buktikan Kang. Saya berkata benar ya. Jadi saya tidak mengada-ngada karena saya juga takut nggak mau membohongi subscriber saya. Saya akan coba sekali lagi Kang. Ya, maaf. Kalau enggak panas. Anget, Iya. bukan panas, anget. Udah hilang kan tadi. Udah hilang. Anget sen. Sahabat, memang anget betul. Saya tidak mau bohong ya, karena saya juga sama nggak mau membohongi para subscriber saya bahwa yang dipegang tangan Cakang ke badan saya tuh hangat. Kalau tadi memang agak panas. Ini Kalau sekarang udah anget, ini anget. Nah, udah hilang ya. Alhamdulillah, berarti wah, tinggal di kepala aja. tinggal di kepala. Kali ya. Nanti aja setelah beres konten ini ya. Siap, baik kalau gitu mah gitu kan. Oke, siap. Ini cuma pembuktian aja. Iya. Jadi saya bukan ngomong kosong doang, dibuktikan. Insya Allah bermanfaat untuk Oke, orang banyak, sip. termasuk Kang Dadang yang barusan sudah dibuktikan sama saya gitu kan. Ya. Terima kasih Kang. Ada pesan terakhir dari Akang? Ya, pesan-pesan terakhir dari saya, insya Allah saya pengen membantu ke sesama umat yang ada di dunia ini gitu kan, tidak mau merepotkan, berguna untuk nusa dan bangsa, Ya, insya jadi Allah gitu kan. Akang itu ingin menjadi orang yang berguna dan orang lain yang kesusahan. Iya. Kalau Sundanya nulung kanu butuh, nulung kanu susah, mereka kanu daik, maparan kanu hoyong, Iya, benar. anu tilabuh, gancang, jahit gitu kan, seperti itu Akang ya. Mohon insya Allah. Kang, terima kasih atas waktunya ke cerita Akang ini, karena kan kemarin kita masih dalam sepotong. Jadi Akang ketika dibawa ke alam gaib itu satu mendapatkan berbagai ilmu ya, Iya. ilmu yang dapat baik dari Akang sendiri ke Akang sendiri ataupun tadi uang gaib itu. Tapi uang gaib itu besar resikonya ketika dipakai oleh Akang sendiri dan keluarga ya. Iya. Ya mudah-mudahan suatu hari nanti uang itu bisa digunakan tanpa ada ekses, tanpa ada sesuatu hal yang berefek kepada Akang dan keluarga. Iya. Terima kasih Akang atas waktunya. Mudah-mudahan Akang sehat selalu, keluarga sehat selalu, dan mudah-mudahan dijaga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampurasun.